Baqarah 165 sampai 167. Adanya ayat ini adalah melanjutkan ayat sebelumnya sebagai perbandingan. Apa maksudnya? Ayat sebelumnya itu menjelaskan, menceritakan, membeberkan, menceritakan tentang bukti-bukti keesaan Allah. Coba perhatikan ayat-ayat yang sebelumnya. Maka ini sebagai perbandingan. Jadi ayat sebelumnya menjelaskan, membeberkan tentang bukti-bukti keesaan Allah dan rahmat Allah. Surah Al-Baqarah 165 dan 167 ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak memahami bukti-bukti tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akhirnya menyembah andada. Apa itu andad? Selain Allah. Andad itu adalah saingan-saingan. Andad itu adalah tandingan-tandingan. Andad itu adalah sekutu-sekutu. Berarti ayat ini bercerita tentang perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Mana buktinya? Menjadikan Allah sebagai andada. Makanya di sini dikatakan wa minan nasi mayyattahiz min dunillahi andada. Apa yang dimaksud andada? Satu, para pemimpin mereka. Dua, berhala-berhala, patung-patung, hewan-hewan, atau selainnya yang ditaati, yang dicintai, yang disembah. Itu andada. Kan bertolak belakang. Diperintahkan untuk mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah, menaati kepada Allah. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, mereka malah menyembah, menaati, mencintai selain Allah. Ini ayatnya. Apa akibatnya? Akibatnya di lanjutan ayat di Surah Al-Baqarah 166, Surah Al-Baqarah 167. Itu akibat yang mereka lakukan itu. Bagaimana mereka menaati, mencintai, menjadikan tandingan, syirikat selain Allah itu. Perbuatan syirik, hebatnya yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai andad, mencintai selain Allah, mencintai pemimpin-pemimpin mereka, mencintai, menaati selain Allah, termasuk berhala-berhala, patung-patung asnaman di dalam tafsir yang lain, seperti mencintai Allah. Gawat enggak? Kalau ada orang cintanya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Gawat. Bisa menghalalkan segala cara. Maka akibatnya akan fatal. Berbeda dengan orang beriman. Wallazina amanu asada hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangatlah dia mencintai Allah. Berbeda dengan mereka orang-orang yang syirik. Kata-kata syirik sering juga digunakan kata-kata zolam atau zolim. Maka di sini walau yarol lazina zolamu, lihat kata-kata zolamu. Kata-kata zolamu ini bisa juga maknanya adalah syirik. Seperti dalam surat Luqman, inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya ya, perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka kata-kata syirik juga di sini diartikan sebagai kata-kata zalim sebagai perbuatan syirik. Akibatnya apa bagi mereka? Adalah
ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, maka mereka akan mereview pikirannya dan keinginannya itu. Sekiranya kami ini kembali ke atas dunia, maka kami ingin terhindar dari azab ini yang sangat ngeri dan sangat besar. Dan kami tidak akan melakukan perbuatan syirik. Dan tidak menjadikan Allah sebagai andada, sebagai sekutu, sebagai syirikat dan tandingan. Ketika mereka nanti di hari kiamat melihat dengan mata telanjang mereka azab yang akan menimpa mereka. Sehingga ungkapannya, walau yaral lazina zalamu iz yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Setelah melihat kekuatan murni kepunyaan Allah, mutlak kepunyaan Allah, maka mereka sadar kalau azab ini adalah mutlak dari Allah, kekuatan yang besar, tidak bisa ditandingi. Mereka ketika ingin kembali tidak bisa lagi. Itulah mereka akan mendapatkan wa annallaha syadidul iqab, azab sesungguhnya atau bahwasanya azab Allah sangatlah berat dan juga sangatlah besar dan juga sangat mengerikan. Di ayat 166, istabarra allazina tabi'u minal lazina tubi'u wa ra'aul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Tadi penyesalan, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa dan segala hubungan antar mereka terputus sama sekali. Apa maksudnya? Ketika dia teh dunia nyoba sama-sama konspirasi, bayu-iyo. Tapi ingat, mereka nanti di akhirat, termasuk dengan yang disembahnya. Apakah yang dicintainya itu para pemimpinnya? Apakah yang disembahnya itu berhala-berhala, patung-patung? Atau mereka berlebih-lebihan dengan sesama mereka? Ingat, masing-masing mereka akan saling tunjuk-menunjuk, salah menyalahkan, berlepas diri. Oh, awak ndak satu doh. Nah, model itu, weko. Samo juga anak bacaka, coba didamaikan dia, awak. Anak bacaka, padahal tentu imanan salah. Cobalah kalau didamaikan dia, awak. Awak indah doh, inyo tuh pak. Ya enggak? Model itu, weko. Model itu, weko di akhirat. Siapa pemimpin yang dicintainya? Padahal menyesatkan. Padahal juga melakukan perbuatan syirik. Tidak mengesahkan Allah. Atau berhala-berhala yang mereka sembah. Patung-patung. Atau mungkin ada hewan yang dia kultus individukan. Karena mohon maaf. Ada orang yang menyembah sapi. Ada orang menyembah hewan. Ada yang mempercayai tikus putih ini membawa berkah-berkah lain sebagainya. Nah nanti semuanya baik orang, baik selain Allah akan sama-sama berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Mulai dari jin, setan, iblis, manusia, patung, dan lain sebagainya. Itu selain Allah, mereka akan berlepas diri. Itulah. Kemudian di ayat 167, wa qala allazina tubi'u wa qala allazina tabi'u law anna lana karratan. Dan selanjutnya, seandainya kami dapat kembali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka itu sendiri.
Di atas dunia mereka tidak menyesal, tetapi kalau di sana mereka menjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Di dalam buletin ini juga bisa lebih dalam, karena yang disampaikan hanyalah ringkasan-ringkasan. Di setiap halaman dibahas tentang masing-masing potongan ayat. Walazina amanu asadahu balillah, ada penjelasannya. Walau yarol lazina zolamu iz yaraunal azab anal quwata lillahi jami'a, ada tafsirannya. Kemudian fayauma izin, dengan tafsirannya dalam surah Al-Fajr ayat 25 dan 26, itu sebagai penguat dan penjelas dari surah yang kita bahas. Maka kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada engkau, mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Tuh, saling menyalahkan, saling tuduh menuduh nanti di sana. Mereka mengatakan pula seperti yang disebutkan dalam surah Saba ayat 41, misalnya dikatakan malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maksudnya apa? Ada manusia, dukun-dukun paranormal, orang-orang pintar itu bekerja samanya dengan jin. Lihatlah, dikabulkan itu untuk ujian keimanannya. Jin berlepas diri dari perbuatan mereka serta memprotes penyembahan orang-orang musyrik terhadap diri mereka. Disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 bahwa dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila mereka dihimpunkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Di ayat yang lain apa? Salamoko di ate dunia koncoare basamo-samo, mohon maaf, satu komunitas. Saya tidak mau mengatakan satu partai, nanti banyak yang tersinggung ya. Ya pokoknya sama-sama gitu. Tapi nanti akan saling tuduh menuduh, salah menyalahkan. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Terakhir, mohon dihafal. Ya, meskipun tidak akan dites satu persatu. Pidato dan ceramahnya setan. Lihat, di sini dicantumkan surah yang ke-14 Ibrahim ayat 22. Nah, itu pidato setan. Ceramahnya setan. Karena ada manusia yang menggugat. Manusia protes, menuduh dan menyalahkan setan dan jin serta iblis. Akhirnya bangkitlah setan, berdiri dan ceramah dan pidato di hadapan mereka orang-orang yang syirik, mereka orang-orang yang membuat tandingan, mereka yang musyrik selama ini di dunia, bahkan menyembah selain Allah. Akhirnya bangkitlah tabi suga setan, atau kalau bahasa Jawa berceramahlah setan. Mana ceramahnya? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Itu bahasa Arabnya. Kalau di buletin ini terjemahnya saja kan? Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan, berkatalah setan, berpidatolah setan, berceramahlah setan. Lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Manakala seluruh urusan perkara hisab perhitungan amal sudah diselesaikan ketika itu. Apa kata setan?
Apa kata setan? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian adalah janji yang benar. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Kemudian dilanjutkan pidato setan. Apa pidato setan selanjutnya? Setelah innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ba'da apa? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan adapun aku berjanji kepada kalian, tetapi ku ingkari janjiku itu kepada kalian. Itu pidatonya setan. Aku berjanji kepada kalian, tetapi ku ingkari janji itu. Kata kuncinya apa? Janjinya benar atau tidak? Tidak. Karena dia katakan di awal, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah janji yang benar. Sementara kalau dia, dan itu jadi, kalau aku berjanji, ya berjanji saja. Tidak benar janjiku. Bahkan aku ingkari. Ada di terjemahannya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian. Tetapi aku menyalahinya atau mengingkari janji tersebut. Wa ma kana liya alaikum min sultan illa an da'autukum. Apa kata jin, kata setan? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Sebenarnya setan sudah menyampaikan dalam pidatonya. Aku ini tidak punya kemampuan. Aku ini tidak punya kekuasaan. Aku ini tidak punya kemampuan. Oh, kalian masuk surga, kalian masuk neraka. Tidak. Apa kerjanya? Illa an da'autukum. Kerja aku ini di atas dunia bukan menjanjikan kalian masuk surga atau tidak. Tetapi kerja aku di atas dunia hanyalah sekedar mengajak kalian. Itu pidatonya setan. Illa ang da'autukum. Aku ini hanya mengajak kalian. Sekarang kalau memang kerja aku di atas dunia hanya mengajak kalian, fastajabtum li. Kenapa kalian ikut aku? Kenapa kalian penuhi seruanku? Aku kan hanya mengajak, tidak menjanjikan yang benar. Hanya mengajak. Kenapa ikut? Ayo, kenapa ikut? Begitu kata setan kepada kita. Yang hisab sudah dijelaskan. Oh, kau masuk neraka, kuah. Itu protes, mana mau orang masuk neraka? Padahal memang tidak sadar kalau melakukan perbuatan syirik dan kesalahan. Akhirnya, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'tukum fastajabtum li. Akhirnya, beginilah sekarang. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Aku tidak bisa membantu kalian. Aku tidak bisa menolong kalian, sebaliknya kalian pun tidak bisa membantu aku dan tidak bisa menolong aku. Ya udah, enggak usah banyak cakap. Sama-sama aja kita masuk neraka. Begitulah kira-kira kata setan. Sama ngawak, hanya ngawak setelah diceramahi oleh setan nanti di sana itu. Ungkapan terakhir dari surah Ibrahim ayat yang ke-22, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Kesimpulannya, ayat ini bercerita tentang orang yang mencintai selain Allah, menyembah selain Allah,
mengikuti selain Allah, akhirnya ketika konspirasi bersama-sama, baik yang disembahnya yang diikutinya, kiranya mereka berlepas diri. Maka mangangoklah Hawa, tidak bisa apa-apa, ingin kembali ke atas dunia tidak bisa, termasuk jin, setan, dan iblis pun dia ikut menjawab protesnya orang-orang yang tidak mau diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kazalika yurihumullahu a'malahum hasaratin alaihim, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Amalan mereka lenyap, amalan mereka hilang, sebagaimana juga yang diungkapkan di dalam surah Furqan ayat 2 Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang. Amalan hanya tinggal amalan, bakeh dado, pengaruh dado untuk menyelamatkan diri mereka. Kita berlindung dari hal demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, melakukan amal-amal soleh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Insya Allah secara khusus setiap 5 waktu ambo bau saubana jangan sampai tinggal, karena pahalo sholat berjamaah di Masjid Nabawi 1000, kemudian di Masjidil Haram ya itu adalah 100.000, kemudian doa dikabulkan, maka terbayang terus pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Huda. Termasuk setiap pagi ini, setiap Sabtu saya langsung terbayang. Saya tidak ngisi kajian di sini selama di sana. Maka lantunan doa terbaik bagi angku-angku bapak dan ibu-ibu semuanya. Insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.